Saya Anjo Ciles. Nah, pada praktikum kali ini kami akan melaksanakan praktikum mengenai pengendalian mikroba. Terdapat banyak zat kimia yang dapat dipakai untuk mengendalikan mikroorganisme. Penting sekali untuk memahami ciri pembeda masing-masing zat terkait mikroorganisme apa saja yang dapat dikendalikan, serta bagaimana zat tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Setiap zat kimia mempunyai kebatasan dan keefektifan bila digunakan dalam kondisi praktis. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh alkohol terhadap isolat bakteri air sungai dalam upaya pengendalian mikroba. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh fenol terhadap isolat bakteri air sungai. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh formaldehida terhadap isolat bakteri air sungai dalam upaya pengendalian mikroba. Alat yang digunakan yaitu ada cawan Petri, cotton swab, Bunsen, glass beaker, dan wrapping. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada AgNO3, formaldehida, alkohol, aquades, Peperdix, media Na, dan kultur bakteri. Pertama, sterilkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian timbang AgNO3 sebanyak 1,7 gram. Kemudian larutkan AgNO3 ke dalam aquades. Kemudian tuang larutan AgNO3 ke dalam cawan Petri yang sudah berisi sampel. Kemudian tuang larutan alkohol. Tuang larutan formaldehida. Terakhir, tuang larutan kontrol atau aquades. Jika semua larutan disinfektan sudah dituang ke dalam cawan Petri, kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan Peperdix ke dalam larutan disinfektan. Setelah itu, diamkan Peperdix di dalam cawan Petri selama 15 menit. Waktu kontak selama 15 menit ini untuk memastikan bahwa disinfektan memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan mikroba pada media nutrien agar. Langkah selanjutnya yaitu proses penuangan media nutrien agar ke dalam cawan Petri. Setelah 15 menit Peperdix direndam di dalam larutan disinfektan, angkat Peperdix ke dalam cawan Petri dan tiriskan Peperdix-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dilakukan metode penggoresan menggunakan cotton swab di atas inokulasi agar pada cawan Petri secara merata. Pijarkan pinset steril, kemudian ambil diskus antibiotikanya dan letakkan diskus antibiotika di atas permukaan cawan Petri menggunakan pinset steril. Kemudian langkah terakhir yaitu wrapping cawan Petri dengan erat menggunakan wrapping wrap. Nah, ini merupakan hasil pengamatan pengendalian mikroba setelah masa inkubasi selama 3x24 jam. Pada hasil pengamatan, perubahan warna dan zona hambatan di sekitar disk pada cawan Petri memberikan gambaran tentang efektivitas masing-masing disinfektan dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Pada hasil pengamatan AgNO3 pada cawan Petri terlihat zona hambatan sebagai indikasi efektivitas AgNO3 dalam mengendalikan mikroba pada nutrien. Pada hasil eksperimen pada cawan Petri terlihat zona hambatan di sekitar disk alkohol yang menunjukkan efektivitas dalam menghambat pertumbuhan mikroba di media nutrien agar. Pada hasil eksperimen pada cawan Petri itu dapat terbentuk zona hambatan di sekitar disk formaldehida, itu menunjukkan efektivitasannya dalam menghambat pertumbuhan mikroba pada nutrien agar. Pada hasil eksperimen pada cawan Petri kontrol seharusnya tidak akan terlihat atau terbatasi zona hambatan, menjadi dasar perbandingan untuk menilai efek desinfektan. Nah, ini merupakan hasil pengukuran pada zona hambatan mikroba.
Jadi yang paling efektif menghambat dan mengendalikan pertumbuhan mikroba pada media Na dalam praktikum kali ini yaitu pertama formaldehida, alkohol, AgNO3, kemudian aquades. Mekanisme kerja pada disinfektan, AgNO3 menghasilkan ion perak yang bersifat antimikroba, yang dapat merusak membran sel bakteri dan menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, perubahan warna pada AgNO3 menjadi warna coklat kehitaman itu dapat bereaksi dengan senyawa organik atau mikroorganisme dalam Na dan membentuk senyawa kompleks yang memiliki warna coklat kehitaman. Nah, zona hambatan yang terbatas mungkin disebabkan oleh sifat larutan perak nitrat atau karakteristik difusi dalam media. Zona ini terbentuk di sekitar disk karena perak nitrat dapat berdifusi ke dalam media dengan kecepatan terbatas. Nah, kemudian pada alkohol itu cenderung tidak memberikan perubahan warna yang mencolok dalam Na. Itu dikarenakan tidak membentuk senyawa kompleks yang menonjol. Pada zona hambatan, alkohol lebih luas daripada perak nitrat. Meskipun tidak ada perubahan warna yang terlihat, zona hambatan yang lebih luas disebabkan oleh efektivitas alkohol dalam merusak membran sel mikroba dan mempengaruhi lebih banyak area pada media. Nah, pada formaldehida tidak menunjukkan perubahan warna yang mencolok dalam media Na karena sifat kimianya yang tidak berinteraksi secara khusus dengan senyawa dalam media atau mikroba. Nah, formaldehida memiliki zona hambatan yang paling luas sampai ke daerah kontrol. Meskipun tidak ada perubahan warna yang terlihat, zona hambatan yang luas hingga ke daerah kontrol yang terletak di sebelahnya dapat menunjukkan efektivitas formaldehida dalam menghambat pertumbuhan mikroba secara menyeluruh. Kontrol tanpa disinfektan umumnya tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan karena tidak ada senyawa antimikroba yang diperkenalkan. Nah, pada kontrol tidak adanya zona hambatan menunjukkan pertumbuhan mikroba normal di sekitar area kontrol. Faktor yang mempengaruhi perbedaan ukuran zona hambatan yang pertama yaitu dari kemampuan disinfektannya. Masing-masing disinfektan memiliki kemampuan berbeda dalam merusak dan menghambat mikroba. Yang kedua, konsentrasi pada disinfektan. Konsentrasi yang lebih tinggi dari formaldehida dan AgNO3 memungkinkan memberikan zona hambatan yang lebih luas. Kemudian yaitu yang ketiga, interaksi dengan media dan mikroorganisme. Karakteristik kimia dari masing-masing disinfektan dapat mempengaruhi interaksi dengan Na dan mikroorganisme yang dapat berdampak pada ukuran zona hambatan. Berdasarkan hasil eksperimen, dapat diidentifikasi disinfektan yang paling efektif dalam mengendalikan pertumbuhan mikroba pada nutrien agar pada eksperimen ini adalah formaldehida. Faktor yang mempengaruhi perubahan warna dan ukuran zona hambatan dalam eksperimen ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Nah, eksperimen ini memungkinkan evaluasi efektivitas desinfektan yang berada dalam mengontrol mikroba pada nutrien agar dan memberikan informasi penting dalam pemilihan desinfektan yang sesuai untuk penggunaan tertentu.